beramal soleh di tempat yang mulia, maka amal solehnya tambah berlipat pahalanya. Kita sholat di Masjid Nabawi, ya, pahalanya 1000 rakaat. Kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 rakaat. Karena memang tempat yang mulia pahalanya juga bertambah banyak. Tetapi di tempat yang mulia berbuat dosa, maka dosanya juga tambah gede. Kumpul kebu neng omah, karo kumpul kebu neng emperan masjid, dosanya gede putih. Gede neng emperan masjid, semakin mulia tempat berbuat dosa semakin gede. Ya, yang ketiga wali zamaniha, di dalam waktu-waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Taraktu fikum amrayni lan tadillu bihi abadan in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulillah sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Ikhwati fillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini masih memberikan kita rezeki untuk bisa thalabul ilmi, supaya kita mendapatkan kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Sebagaimana apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali, bahwa al-ilmu miftahud dunya wal akhirat. Ilmu itu adalah kuncinya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ingin bahagia dunia, ya harus punya ilmu. Ingin bahagia di akhirat juga harus punya ilmu. Mudah-mudahan majelis pada pagi hari ini menjadi wasilah kita semua diberikan ilmu, yang mana kita akan ditingkatkan derajat kita dunia dan akhiratnya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabatnya, para salaful ummah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan bagian syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Ikhwati fillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, lebih bersyukur pula kita di pagi hari ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengijabahi doa kita semua, di mana di waktu yang lalu kita berdoa supaya umur kita dipanjangkan, supaya ketemu dengan bulan Ramadan, dan hari ini kita semua sudah berada di dalam bulan Ramadan, mobil khusus di awalnya. Ya, kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Ikhwati fillah yang saya muliakan, Nabi Muhammad sampaikan, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang disebut syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Banyak orang menyebut bulan Ramadan ini syahrul karim atau bulan mulia, tapi yang lebih tepat Ramadan itu adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kalaupun disebut bulan yang mulia, ya tidak apa-apa, tidak salah.
Karena memang bulan Ramadan itu bulan yang paling mulia di antara 11 bulan yang lain. Satu tahun itu ada berapa bulan Bapak Ibu? 12. Berapa bulan Bu? 12. Sudah termasuk yang datang bulan atau belum? Oh sudah. Jadi satu tahun itu ada 12 bulan. Yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Maka para alim banyak menganalogikan semulia apa bulan ini? Semulia anaknya Nabi Yakub yang paling mulia. Nabi Yakub itu punya anak 12. Yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam. Kita kalau memperbincangkan Nabi Yusuf, Bapak Ibu, yang terngiang di kepala kita Nabi Yusuf itu apa nih Pak? Oh bagus sih. Awal dia ngomongin Nabi Yusuf ini yang diiling-iling mesti bagus sih, sebab Nabi Yusuf itu bagus. Kira-kira kaya pulau katanya. Langsung mencep wong memang. Kaya ngomong bagus. Gimana? Bagus jenengan Bapak. Ya, kita kalau ngomong Nabi Yusuf diiling-iling bagus ya. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam itu di akhir-akhir hidupnya ya tidak berdoa supaya bagusnya itu langgeng. Tapi Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslimin wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, kalau saya nanti diwafatkan, wafatkanlah saya sebagai seorang muslim. Dan kalau nanti saya sudah diwafatkan, ruhnya sudah dicabut, kumpulkanlah ruh saya dengan orang-orang muslim. Ya. Satu tahun ada 12 bulan. Sebagaimana anak Nabi Yakub juga ada 12 orang. Yang paling mulia adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Maka perbandingan Ramadan seperti itu. Ya, Nabi Yusuf itu yang paling mulia di antara 11 anak yang lain. Maka Ramadan itu seperti kemuliaan Nabi Yusuf dibandingkan saudaranya yang lain. Tetapi kalau menurut sabda Nabi tadi bahwa Ramadan itu disebut syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Yang namanya berkah atau barokah banyak kita jumpai tulisannya di jalan-jalan. Ada soto barokah, mie ayam barokah, bengkel barokah, tukang jahit barokah, laundry barokah. Di mana-mana orang senang dengan kalimat barokah, karena barokah atau berkah itu adalah ziyadatul khair ba'dal khair. Sudah baik bertambah baik. Maka Ramadan ini menjadi bulan yang mana kalau kita mau serius di dalam bulan ini, maka kita kehidupannya setelah bulan Ramadan akan bertambah baik. Ya, maka mungkin Pak Ramadan semua kehidupan kita bertambah baik. Yang sudah nikmat bertambah nikmat, yang sudah banyak bertambah banyak. Jadi Pak Ramadan muka-muka duitnya yang tambah banyak, ya Pak. Utangnya tambah rempok gitu, ya Pak. Belanjanya ya tambah banyak. Waktu bilang Bapak Ibu yang saya muliakan, cuma lah kita bisa tidak istiqomah di bulan Ramadan yang mulia ini, karena ini baru di awalnya, finishnya nanti di akhir. Karena yang disebutkan Syekh Said Salim bahwa Ramadan itu maknanya adalah madrasah atau sekolah. Hari ini kita masuk di hari pertama sekolah di bulan Ramadan, dan sekolah ini nanti kurang lebih 30 hari. Ya, mumpung di awal biasanya jamaah di oke. Tapi kira-kira mungkin tekan tengah, semester bukan kira-kira. Pak, kira-kira di semester nopo tambah nopo suntur, tambah gelundang nopo tambah kebak, ya Pak ya.
Maka setiap Ramadan ini kita akan menemukan 3 kelompok besar. Satu yang kita sebut muslim mukminan, orang muslim dan mukmin tenanan, ya, yo muslim yo mukmin. Tadi ketemu Ramadan itu Allah untuk bisa mencari pahala sebanyak mungkin, karena dia tahu keutamaan di bulan ini bulan yang sangat mulia. Sholat sunnah dihitung sholat wajib tentu lebih daripada sholat sunnahnya, ya, amalan yang kecil dibesarkan karena di bulan mulia ini semua amal bertambah besar. Tetapi kita hati-hati Pak, bahwa amal pahala itu mengenal konsep kelipatan. Kita beramal 1 mungkin pahalanya bisa 10, bisa 70, bisa 700. Kita sholat bisa pahalanya 1, tapi bisa pahalanya 1000, atau bahkan bisa 100. Karena pahala itu konsepnya berlipat-lipat. Tapi kalau dosa, 1 dosa tetap 1. Tetapi dosa itu konsepnya tidak berlipat, tetapi bertambah gede. Mungkin dosane mau 1 gelas, ning gandeng Ramadan dadi 1 gunung. Karena amal, pahala dan dosa itu, ya, bisa menjadi berlipat atau besar karena 3 faktor. 1, lirijaliha, karena pelakunya. Oke. Sholat antara ulama dengan yang sholat jamaah biasa, kira-kira pahalane padha napa beda? Pak, si urip ora. Saya kok kaya ana wae masalah. Sing sholat ulama karo sing sholat model gur kaya awake dhewe pahalane beda mboten? Beda. Ya, yang satu baca Quran sampai bisa nangis, yang satu malah cengengesan, pahalanya beda. Yang satu mengerti maknanya, yang satu tidak. Beda, karena beda pelaku, beda pahala. Dosa juga sama. Kalau ada jamaah kok maling, kalian ustaz yo rasa kok ibu. Enak jamaah maling karo ustaz yo. Nah, no semuanya aku bos. Penuduh. Ustaz yo maling, dosane gede putih. Berdosa. Enak jamaah selingkuh kali ustaz selingkuh. Ah, dosane gede putih. Nek ngono nyuwara kowe, Pak. Mau turu ya. Ya, pelakunya pengaruh. 2, wali makaniha, karena tempatnya. Orang beramal soleh di tempat yang mulia, maka amal solehnya tambah berlipat pahalanya. Kita sholat di Masjid Nabawi, ya, pahalanya 1000 rakaat. Kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 rakaat. Karena memang tempat yang mulia, pahalanya juga bertambah banyak. Tetapi di tempat yang mulia berbuat dosa, maka dosanya juga tambah gede. Kumpul kebo neng omah karo kumpul kebo neng emperan masjid, dosane gede putih. Gede neng emperan masjid diusir malah pindah neng imam. Nah, gede putih dosane. Gede neng kelima kurang ajar lho, Pak. Golek luwe afdol kan. Ini kurang ajar. Ya, semakin mulia tempat berbuat dosa semakin gede. Ya, yang ketiga wali zamaniha, di dalam waktu-waktunya. Jadi kalau kita masuk di bulan Ramadan, yang hati-hati, pahala ditingkatkan, dosa juga ditebalkan. Ya, ngerasani di bulan Sya'ban, kali ngerasani di bulan Ramadan, dosanya gede putih. Di Ramadan, mulai ngerasani, ojo pas bulan Ramadan, mengkuwene baru bulan. Raja Troy, Yojo, hewan. Maka orang muslim yang mukmin itu mengerti Pak, ini waktu yang terbaik untuk memperbanyak amal soleh. Muslim mukminah. Yang kedua, ada
kelompok orang muslim itu ya muslim musiman. Nah, ini mau teko ora? Teko. Madhep budi. Ya, ada orang muslim musiman. Berarti wayahe Ramadan sholat. Nek orang Ramadan orang sholat, orang muslim. Ya. Tapi orang yang seperti ini tetap orang baik karena dia ngerti musim. Oh, musimnya taat, ya sholat. Ini lebih baik nanti daripada kelompok yang ketiga. Ya, wajib Ramadan sholat. Justru kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Tetaplah kamu di jalan yang benar, disuruh tetap istiqomah. Piye carane istiqomah? Wa man taba ma'aka. Bersamailah orang-orang yang taubat bersamamu. Bulan Ramadan ini banyak orang ke masjid, banyak orang sedang taubat. Maka kalau ingin istiqomah, kata Allah, ya bersamai mereka. Sebagaimana disebutkan Umar bin Khattab, jalisul tawwabin fa innahum arabun syai'in afidah. Duduk-duduklah kamu dengan orang yang baru taubat, karena mereka adalah pemilik hati yang paling lembut. Hati orang yang paling lembut itu hati orang yang taubat. Dan orang-orang di bulan Ramadan banyak orang yang taubat. Biasanya jamaah yang baru ke masjid. Maka nek pengen istiqomah, duduklah bersama mereka, dimuliakan, dijak kekancan, ojo ditengareke. Ya Pak, boleh lagi teko dengaran neng masjid, biasanya rantau neng masjid neng masjid, boleh buka ya. Padahal kok ya order, ya kan, senengane mengelokkan, ya kan. Apa itu ojo dilokin, kok nak ditampuk ngambil buka-buka ya Pak. Ya, justru kita disuruh memuliakan bersama mereka, kita akan istiqomah. Kalau Bapak Ibu punya teman alam, berteman dengan mereka, iman kita tambah kuat. Ngaji dengan para mu'alaf, bagaimana perjuangan mereka bisa masuk Islam. Karena kita masuk Islam karena bapak kita, karena ibu kita, karena keluarga kita. Gak ada perjuangannya. Beda dengan orang yang masuk Islam dengan perjuangan membandingkan, mencari informasi, menggali info. Beda. Rata-rata orang masuk Islam itu karena mikir, tapi rata-rata orang kalau murtad itu karena materi. Ya Pak, kayak beras murtad, bayari SPP anak sekolah murtad, ya kan? Diiringi-iringi bojo ayu murtad. Jangan pilih putih Pak, duwe bojo elek neng muslimah, kalau duwe bojo kafir neng ayu, pilih putih. Mikir muslim banget. Pilih ayu kok muslimah. Ya kowe milih dhewe tapi dhewe ra gedeng karo kowe. Kowe kena milih ning kono nempel lah ya Pak. Apa itu saya percaya? Ya kalau ada muslim musiman, ya masih orang yang baik, Pak. Ngerti wayah, ini bulan mulia, sing maksiat prai masih menghargai, ini bulan taat, jangan bermaksiat. Yang paling jelek ini kelompok yang ketiga, ya, muslim musingkan. Nah, gila, muslim ning marake mumet muslim yang lain. Sebab wajib Ramadan ada masjid, pada Ramadan wajib sholat tarawih orang makan, wajib poso boten poso. Ini orang yang wis pedot imane, Pak. Ya. Ini nek mati, Pak, iki marake umat. Kira-kira nek ora tau sholat, nek mati disolatke boten. Gludungke kali, Pak. Kok disolatke? Pak, umat ke ora disolatke. Islam nek disolatke ora tau ning masjid. Aneh, Pak. Maka dulu ada orang gila masuk ke Masjid Nabawi. Ya, sahabat pada tertawa karena ada orang gila masuk masjid. Jadi wong edan Pak, tampilannya kan ternikah.
Dengan wis tau ngerti wong edan dereng. Aja ngulanti aku kowe Pak. Tak sampluk Pak. Wong edan mlebu masjid. Oh sahabat cekikian. Guyu kabeh. Maka Nabi sampai tanya, ada apa untuk kalian tertawa-tertawa? Ya Rasul, di masjid kemasukan orang gila. Maka Nabi lihat, apa kata Nabi? Oh ini bukan orang gila, ini orang mubtala, orang yang kena musibah. Musibahnya kehilangan akal. Jangan ditertawakan, kasihan dia kena musibah kehilangan akal. Kalau kalian ingin tahu orang gila yang sebenarnya, al-majnun hakul majnun, wong edan sing tenanan. Apa kata Nabi? Mereka lah orang yang hidupnya tidak mau mengikuti syariat Islam, tapi ketika mati ingin di rumah corone wong Islam. Itu wong edan sing tenanan. Urip tak tau ning masjid, bareng mati pengen disolati. Ya teman. Urip tak tau ngaji, tapi bareng mati pengen di ngajeki. Nah itu jenenge wong edan. Kira-kira tanggamu sing edan akeh ora? Kathah nggih. Muga-muga mari wong edan. Ya. Maka ikhwati fillah Bapak Ibu yang saya muliakan, hidupnya benci syariat Islam, ketika mati ingin diurus dengan cara Islam. Yo pengen dimandikan, dikafani, disolatkan, diantar ke kuburan, didoakan, inginnya dimuliakan. Namanya orang gila. Kalau orang tidak pernah sholat terus mati disolatke, kira-kira iso mlebu surga boten? Jadi anak bulan gede ya Pak. Kira-kira mlebu surga boten? Lho nek iso mlebu surga Pak, aku sing sholat ya tak prei. Coba nek arep mati paling karo keluarga, bae sampe nek aku mati kok nyolake. Ya kon ngajeki bayar 50. Ya, kalau sesimpel itu urusan surga, ya, tidak sesimpel itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Ikhwati fillah Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kita berhati-hati di dalam bulan Ramadan ini bulan mulia, tapi ini bisa menjadi bulan yang celaka. Bagaimana kita memanfaatkannya? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan ada 3 tanda orang yang mencintai bulan yang Ramadan, bulan yang mulia ini, bulan yang penuh barokah ini. Apa tandanya? Yang pertama, as-sana'u 'alan ni'am, memuji atas nikmat datangnya bulan Ramadan. Yang namanya orang senang Pak, pasti menyebutkan terus, ngomong terus. Jenengan tahu loro diobati dokter, mari mesti jenengan seneng Pak. Yang ngerti cerita iki aku mari ditulung dokter ini, aku mari ya, diomongin terus. Namanya orang dapat nikmat itu lisannya menyebut terus ya. Maka ikhwati fillah, kira-kira Bapak Ibu kalau bulan Ramadan itu seneng ora ta jane Pak? Jenengan nek ketemu Ramadan ini seneng ora? Senengnya ngopo? Bukber ya Pak, boleh jaburan, jamaah pemburu makanan. Ngeli boleh buka bersama. Memang irit Ramadan mungkin rasa cuma kompor ya Bu, sahur melu masjid, buka melu masjid. Anak dijak kabeh rasa masak irit sesasi. Ya, ikhwati fillah yang saya muliakan. Kira-kira jamaah nek Ramadan seneng. Nek ustad kira-kira nek Ramadan seneng mboten? Kaya kula ngoten iki. Kira-kira seneng ora Pak? Kowe guyu kecut ngono kuwi ngapa? Kira-kira seneng mboten? Ngopo? Banjir apa? Banjir. Omah ora banjir. Kira-kira nek Ramadan ustad seneng-senenge ngopo? Olah wis kaya penyanyi wae. Ya Pak. Seneng. Ustadz itu kalau Ramadan seneng. Kenapa seneng Pak? Karena para asatidzah bisa sedekah lebih banyak. Sedekah itu tidak hanya sedekah makanan. Sedekah yang terbaik kata Nabi adalah sedekah ilmu. Afdhalu shadaqah ayyata'allamal mar'u muslim ilman. Ya.
Afdhalu shadaqah ayata'allamal mar'ul muslim ilman. Sedekah yang paling utama itu adalah ketika seorang muslim itu mau belajar, dalam ngaji. Orang mau sedekah diawali dengan mencari ilmu. Thumma yu'allimuhu akhahul muslim. Kemudian dia berikan ilmu itu kepada saudara muslim yang lain. Ramadan itu membuat para asatidzah senang karena bisa sedekah ilmu lebih banyak. Sebab kalau Ramadan jamaah lebih banyak, ada orang itu geleme teko nek Ramadan tok, isone dikandani dikei ilmu ya Ramadan tok. Kalau Bapak Ibu sering ngaji dengan saya, mulati saya kan jelek. Jelek ya Pak nggih? Jelek. Aku mulati kok ya jelek ya padha. Lah delala enten jamaah yang baru ya Pak. Ada wajah-wajah baru, itu yang membuat Ramadan ini semarak Bapak Ibu. Coba kalau tidak ada jamaah yang baru, ya ora nek bedane mau Ramadan itu disemarakkan. Banyak jamaah yang baru, ada buka bersama, kudu beda. Termasuk nek pengajian subuh seperti ini, kudune beda. Bar pengajian diamplopi 50-50. Cocok orang. Kudu panitia cocok. Ya Pak ya, gen beda, gen tambah seneng adalah Pak. Ya, Ramadan perlu dirias, jangan sampai sama dengan bulan yang lain. Maka senengnya kita itu iso ngandani wong sing ra tau ning masjid. Lah dengarin wong teko dadi solikan dani iso dikei ilmu. Orang memberikan sedekah makan hanya menyelamatkan dirinya dari kelaparan. Tapi kalau orang bersedekah dengan ilmu, dia diselamatkan nasib dunia dan akhiratnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Hendaklah dengan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian memujinya, bergembira. Jangan sampai kita menjadi orang yang merasakan punya nikmat setelah nikmatnya diangkat. Kita tidak pernah bersyukur nikmat mata, tetapi ketika nanti motone beleken lagi kroso nek nikmate diambil. Orang tidak pernah bersyukur nikmat kakinya, tetapi kalau ketika dia kena stroke, dia baru ngerti, oh ternyata kaki saya itu ketika jalan itu adalah nikmat. Jangan jadi orang seperti itu Bapak. Ya, jangan menjadi orang yang baru ngerti, sadar, ngerti nikmat kalau nikmatnya sudah diangkat. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, ikhwati fillah, yang sampaikan Ibnu Qayyim, tandanya orang mencintai bulan yang mulia ini adalah wa mahabbatu, yaitu mereka betul-betul mencintai bulan mulia ini, bulan Ramadan. Ikhwati fillah, Bapak Ibu saya muliakan, cinta kita dengan Ramadan, dengan cintanya Rasulullah, para sahabat dengan Ramadan tidak sama. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bagaimana kecintaan para salaf terhadap bulan yang mulia ini, Pak. Mereka itu sudah mengharap Ramadan 6 bulan yang lalu sebelum datangnya bulan Ramadan. Awal ini kan orang ngerti nih Ramadan kurang 2 minggu, ngerti ini saat Ramadan. Nah, itu menandakan kualitas cinta kita kepada bulan Ramadan. Kurang 3 dino lagi sadar wis arep poso ternyata. Kalau para salaf 6 bulan yang lalu waktu sudah sudah ngangen-angen, sudah pengen masuk ya, sudah banyak berdoa memohon supaya umurnya dipanjangkan sampai bulan Ramadan. Dan dibuktikan lagi nanti kalau sudah Ramadannya habis, 6 bulan berikutnya itu mereka selalu mendoakan amal mereka. Jadi sekalingan Ramadan terus Pak, posone didongake muga-muga ditampa, salat tarawih didongake muga-muga ditampa, ngajine sedekahe di bulan Ramadan, mungkin umrohnya di bulan Ramadan ya, semua didoakan. Kalau kita kan tidak. Jangankan mendoakan, kira-kira Ramadan kurang 2 dino niku jenengan selak pengen entek Ramadane napa sedih entek Ramadane yang menang kabeh to saiki.
Kira-kira Pak, nek Ramadan tinggal loro, niku selak pengen cepet entek nopo pengen cepet buat entek? Cepet pret. Wong wis sibuk neng mall ning blonjo bae. Itu seperti orang yang selak pengen pisah Bapak itu. Toples dikebaki, wae dicepake. Acara sudah disusun. Seperti orang yang selak ingin meninggalkan bulan Ramadan. Beda dengan ya apa para salah. Orang banyak buat MMT misalnya, marhaban ya Ramadan ya. Karena Ramadan itu modelnya disambut. Tapi nek mulai dewi. Ya, datangnya dimuliakan, tetapi ketika pulangnya tidak diantarkan. Ya, maka ekwatifillah yang saya muliakan, tidak ada orang buat MMT selamat jalan dia bulan Ramadan. Benar-benar ente mau selamat datang, selamat jalannya tidak ada. Ya, maka kecintaan kita beda dengan para salaf. Ekwatifillah yang saya muliakan, kalau kita pengen iman kita itu cepat terisi penuh, maka jalannya adalah puasa Ramadan. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan puasa Ramadan ini kita akan buktikan bahwa ketika orang mau puasa Ramadan, maka dia akan mengerjakan ibadah yang lain. Karena ibadah puasa Ramadan itu ibadah yang mengikat ibadah yang lain. Wong nek poso mesti gelem neng masjid. Wong nek poso mesti gelem sholat. Wong nek poso mesti yo gelem sholat tarawih. Padahal nek dheweke sholat belum tentu poso. Tapi nek poso mesti gelem sholat. Ade eman-eman, aku poso orang sholat. Maka banyak orang yang berpuasa akhirnya masjidnya banyak jamaahnya karena mereka diikat ibadahnya dengan puasa itu. Ya, terawih Pak, mangkat Pak. Padahal terawih itu berapa rakaat Pak kalau sini? 11 niku nek kene pirang menit? Pak, pirang? Setengah jam niku Pak. Wong ngomong cepat. Padahal niku sholat setengah jam. Orang bilang cepat karena dia puasa, Pak. Coba tidak puasa, dia akan bilang setengah jam itu suwe, Pak. Aneh Pak orang itu, Pak. Kalau Ramadan, orang yang nggak pernah sholat itu terawih, Pak. Sholatnya 30 menit, dia bilang sholatnya cepat ya. Padahal 30 menit. Padahal dia tiap hari itu dipanggil Allah 5 kali. Sholat subuh, ya, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Sholat wajib itu paling pol 4 rakaat. Sholat subuh kalau tempat saya 2 rakaat. Kalau sini berapa rakaat? Loro setengah. Padahal apa? Padahal maghrib, padahal telu. Paling pol sholat itu petang rakaat. Petang rakaat itu paling 10 menit. Wonge diundang bendino ora teko. Ning bareng Ramadan wong teko sholat tarawih, kadang jamaah niku malah sing biasane aktif ra tunggon. Mergo kegeser karo begejil anyar niku wae, Pak. Dhewe wis teko sik lho Pak, kebaki sok pertama. Sing kulino aktif malah ra tunggon. Ya aneh ndak apa ini? Aneh Pak kayak gitu. Kowe bendino diceluk sholat mau 10 menit ora mangkat. Ning bareng Ramadan muncul 30 menit wong mangkat. Mergo lho kosong. Maka ibadah puasa itu ibadah yang mengikat ibadah yang lain. Puasa dikerjakan, ke masjid dijalankan, sholatnya dikerjakan, sotakoh sregep, pengajian gitu. Ya, karena ibadah puasa itu uniknya di situ. Maka ikhwatillah, Ibnu Qayyim menyebutkan ada 2 ibadah yang hampir pasti diterima oleh Allah karena paling jauh dengan pamer. Ya, ibadah apa itu Pak? Puasa Ramadan dan sholat malam di bulan Ramadan, yaitu tarawih. Ini ibadah yang kata beliau hampir dipastikan 100% ikhlas. Kalau tidak Ramadan, ini ibadah seperti ini kadang sulit ikhlas.
Nek Ramadan, poso Ramadan mesti ikhlas kabeh. Sebab orang mungkin dipamerke. Apa jenengan Arabnya status, bro, aku poso Ramadan, ketok pekok dhewe malah. Ora kudu kowe tok kabeh ya poso. Ya toh, Pak, enggak bisa dipamerkan puasa Ramadan, enggak bisa. Tapi kalau Senin Kemis bisa dipamerkan. Senin Kemis regep poso. Niku nek ora nek sing teko sedih ya, Pak. Dolap, dolop, lingu, kadang mancing-mancing, ya, buat dinone mana? Memang dino sing paling aboti Senin karo Kamis. Lah ngomong, lah ku poso. Saya takon sapa? Mancing-mancing. Ya, nek tahajud nggih padha, di bulan Ramadan ada tahajudnya, bentuknya sholat tarawih. Itu hampir-hampir dipastikan bisa diterima oleh Allah, sebab nggak bisa dipamerkan. Apa ada orang pamer sholat tarawih? Tidak ada. Tidak ada. Sholat tarawih tidak bisa dipamerkan. Tapi kalau sholat tahajud harian bisa. Ya, urung tahajud terus woro-woro biasa. Neng grup woro-woro. Yo kok bengi tahajud ngomongnya ngoten. Neng padahal wong yo ora. Muar pamer tok lho. Ya, bro kok bengi tahajud. Ya, padahal wonge ya, meskipun tahajud kalau niatnya hanya untuk pamer bahaya, tapi niatnya kalau untuk mengajak tidak apa-apa, karena amar ma'ruf kok bengi tahajud ngelingi ning grup boleh, tapi hati-hati itu bisa ditumpangi setan. Karena hati kita kadang yang ingin menunjukkan bahwa saya ini sering tahajud, ya, dengan nge-share informasi tahajud, nge-share kajian, share, nge-share tok ning wong ora teko. Niku nek umpama ning akhirat sing mlebu surga kok jempole tok. Sebab sing nge-share jempole ning wong ora teko, ya to sing mlebu surga jempole tok kuwi. Rasane dhewe. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kaitan dengan masalah jin. Cinta kita dengan bulan Ramadan andanya adalah betul-betul mencintai Ramadan di dalam hatinya dengan kecintaan yang kuat. Puasa Ramadan itu Bapak Ibu ibadah yang bisa disambi. Satu-satunya ibadah sing iso disambi niku puasa. Liyane mboten saged. Jenengan salat disambi mlaku-mlaku batal banget. Wis sholat karo mlaku-mlaku batal banget, batal. Tapi nek poso disambi mlaku-mlaku batal banget, boten batal. Sholat disambi ubah-ubah batal ora Bu? Batal. Poso disambi ubah-ubah batal banget, boten batal. Sholat disambi ning WC batal ora? Batal. Poso disambi ning WC batal banget, boten batal. Ibadah poso niku ibadah sing iso disambi. Salat disambi turu batal mboten? Batal. Poso disambi turu batal mboten? Mboten. Mula ibadah sing iso disambi niku poso. Penak ora? Penak. Poso sedina turu, ya ta? Kaya kelakuan sapa iki? Emang iso disambi ya. Nah, maka ewatifillah puasa itu gampang, ibadah yang bisa disambi, sambil masak iso, disambi kerja iso, ya. Maka ikhwatifillah yang saya muliakan, kita syukuri ibadah puasa ini sebetulnya mudah. Yang terakhir adalah wal amalu bi ta'atihi, beramal soleh, ya, memperbanyak amal ketaatan. Bukti tanda cinta kita di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kita akan banyak beramal soleh, amal-amal yang bernilai ketaatan. Maka Hasan Al-Basri menyebutkan, "Pantolah bal jannah bila amalin dzanbun binadzunub." Ya, siapa yang mengaku pengen masuk surga tapi tidak pernah beramal soleh, itu dosa di antara dosa-dosa. Tidak ditakoni pengen mlebu surga, pengen, tapi orang gelem ngamal, itu namanya dusta. Ya. Maka kalau sudah masuk di bulan mulia, ya kita polke amalin.
Sing biasane duha loro dadi papat. Sing biasane maca Quran mau salaman iso sak juz. Ya. Maka orang harus punya target bagaimana bulan ini bisa mendapatkan amal yang terbanyak. Yang dikhawatirkan para ulama, at-tahawunu bil amri idza hadara waktu, kewajiban puasa Ramadan dan ibadah Ramadan yang sudah datang tapi kita tidak persiapan. Persiapannya macam-macam, Pak. Persiapan fisiknya. Seharusnya kita masuk di bulan Ramadan yang awal ini fisiknya dalam kondisi yang paling prima, paling fit, paling sehat. Karena Ramadan itu semakin panjang harinya, semakin lama kita berada di dalamnya, semakin hari fisik kita semakin lemah. Padahal puncaknya Ramadan itu di awalnya atau di akhirnya? Di akhirnya. 10 hari terakhir kesel-keselnya, capek-capeknya kita, tapi momen grafik tertingginya ada di bulan yang terakhirnya, di 10 hari yang terakhirnya. Maka seharusnya sebelum Ramadan kita olahraga dulu, ya, persiapan fisiknya. Yang kedua, persiapan duitnya. Duit jangan percepat pinten Pak kira Ramadan ini pernah cepat deh sama melompong ini modelnya boleh kirim tak ini ruwet Pak. Ramadan ini kudune wajine ngesokke duit. Bapak Ibu jamaah berbina, saya tanya jenengan Ramadan ini ajeng poso pirang dino? Nek wong goblok iki posone 30 dino Pak. Orang kalau Ramadan dapat puasa 30 hari itu berarti bodoh. Kok bodoh Pak? Ya bodoh. Orang ada dapat puasa Ramadan, ada yang bisa dapat 130 hari. Bahkan ada seorang ulama namanya Ahmad bin Abi Sulaiman itu bisa puasa 3030 hari. Posone 3030 dino. Kok iso Pak? Mergone dhewe ngei iftar. Ngei iftar. Orang kalau memberikan iftar buka puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa sama nilainya. Iya. Mulai Ramadan iki jane ibadah jor-joran entek iki ngei buka. Ning Yaman, Pak, niku rebutan ngei buka ngantek padu. Sebab rebutan wong enek wong teko geret. Iki saya ngei bukaku, liyane ojo ngei, iki jatahku. Padu Pak, sebab sing siji wis ngincim, ora iso. Iki wis takcim. Padu Pak, ning Yaman rebutan ngei buka ngantek tekan pengadilan. Hakim ngantek berbes nangis Pak. Iki kok kasusnya kaya ngene, wong rebutan ngei pangan nek Yaman. Nek Indonesia rebutan double. Oh ya teko iki. Teko. Nek kira-kira sing double buka niku bapak-bapak apa ibu-ibu? Ya Pak, kira-kira Pak sing double niku bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu, bapak-bapak double konangan di cangking ketok telek kuplok rasa dan tapi nek ibu-ibu lebok ke rungkung sret ngene wis. Nek ora ibu-ibu kene, ibu jobo ibu ya. Ya kene enak sebagian. Siji loro telu. Dadi 13. Ya Pak, menuduh wae. Mboten ibu nggih? Mboten. Makanya saya muliakan gitu Pak, rebutannya impor. Orang kalau cerdas beramal Pak, itu begitu. Ada puasa begitu telur dino, kudu nih puasa Ramadan minimal lah 130 kayak ibu kopi mau 100 pahala nih mau puasa topek. Dia tidak berkurang, tapi kamu dapat pahala yang sama. Dua kopi terlalu di kayak ibu kopi sana gitu. Apa nak jane wah pahalaku dicipu ini ngoten Pak. Saya punya teman gitu loh Pak. Karena wis ngaji yo ora poso tak kei buka era wedang teh karo tempe nesu Pak. Mah aku tak kei buka penak kowe to kene panas-panas sedina aku turun kei wedang teh karo tempe tok nesu Pak. Wong sebab wong ngaji Pak.
Nah ya tak loke ora tok pangan mubadir koncone setan kowe ya. Akhirnya dipangan karo anyel yo kurang nganggo wedang teh karo tempe itu pahalane buka. Maka Khalifah Umar bin Khattab itu pernah mengundang seluruh masyarakat Madinah, ulamanya, pejabatnya, rakyatnya, semua takmirnya, semua jamaah masjidnya, semua diundang berbuka di rumahnya Umar bin Khattab, diundang. Ayo silahkan berbuka di rumah saya nanti maghrib. Jenenge dijak buka neng gone presiden. Kira-kira jenengan makat boten? Makat. Pikirannya buka nih apa? Oh timblo yo ora presiden no timblo ya. Timblo nur mirak iki nomor timblo. Ya Pak, aku kerep iki itu timblo katanya. Ya neng jarang digawani mulai kan. Muga-muga paham. Bu, paham orang? Orang paham aja. Alah. Ya presiden no timblo. Presiden Arab kok timblo. Kambing bakar bayangane wah ini kena pengkleng ini ya waktu makan. Ketika sudah kumpul semua rakyat, semua pejabat, semua ulama ya, semua sudah kumpul, mereka menanti apa yang dihidangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tapi satu-satu dikai gelas orang, terus diisi wedang putih. Nah, sudah mau makan ini, kira tua ini mau senggol-senggolan, ini anak liane kita mungkin kok pada ada ya kan, ketika sudah ada silakan berbuka semuanya berbuka sudah minum. Nah setelah selesai Umar bin Khattab bilang baik sekarang kalian boleh pulang silahkan pulang. Nek sahabat ngerti Pak, oh jebule Umar bin Khattab kurang pengen pahalane posone awake dhewe dadi sak negara iki pahalane poso dipek Umar bin Khattab. Mula mengko tok contoh ya. Mengko kowe ngundang warga, tok undang kabeh kok ana aku sak gelas. Kena dikoploki Pak. Ya Pak contoh-contoh Pak bahaya. Paling tidak Bapak Ibu bantu akuan di masjid. Akuannya sopo, aku tak sekudu ya kan? Maka siapa yang dapat puasa hanya 30 hari berarti 4 tahun ngaji, karena dia tidak pernah persiapan harta. Sipui boleh barang itu atau ditanjaki untuk yang lebih bermanfaat untuk melipat gandakan amal soleh. Hewan yang saya muliakan, ini Bapak Ibu mudah-mudahan yang bisa sampaikan bisa bermanfaat. Ya, mari kita maksimalkan ibadah bulan Ramadan ini mumpung masih start awalnya, masih ada 30 hari ya atau 29 hari ke depan. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diistiqomahi, dipersiapkan, jangan sampai kendor semangatnya ya, dimaksimalkan semua amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita berteman di dunia dan bertetangga di surga. Allahumma amin. Barakallahu fiik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.